Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ustaz semuanya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke ya, kita masuk ke tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Ya, dimana pembelajaran pertama dan kedua ini Ustadz gabung, yaitu muatan yang Ustadz mau masukkan di sini adalah muatan bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Ya, kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Dimana untuk muatan bahasa Indonesia yaitu pelajaran yang pertama yaitu mencari informasi penting dari teks. Ya, informasi itu merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Ya, itu adalah informasi. Informasi itu dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal dari teks tersebut. Ya, untuk mengetahui informasi dari teks tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Ya, selain membaca teks dengan cermat, kita bisa juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu nanti ada jawabannya di dalam teks tersebut. Pertanyaannya seperti pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ada jawabannya itu di dalam teks tersebut. Ya. Selain itu juga anak ustadz bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran itu merupakan suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Ya, itu adalah mengenai mencari informasi penting dari teks. Oke, yang selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Dalam sebuah teks itu biasanya banyak terdapat informasi. Biar informasi itu kita lebih memahaminya, itu kita harus membuat beberapa pertanyaan hampir sama dengan yang di atas tadi ya. Tapi sebelum itu anak ustadz harus membaca teks dengan cermat. Setelah itu menggarisbawahi ya, menggarisbawahi kalimat-kalimat mana yang penting di dalam teks tersebut. Ya. Setelah digarisbawahi, anak ustadz bisa juga membuat pertanyaan-pertanyaan ya, yang mana pertanyaan-pertanyaan di situ itu harus tahu kita pertanyaan itu mengarah kemana. Contohnya adalah kata tanya apa. Apa itu biasanya kata tanya menanyakan nama-nama, benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Terus kalau di mana itu menanyakan tempat biasanya. Terus kapan itu menanyakan waktu. Siapa itu menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau mengapa itu menanyakan alasan. Kalau bagaimana menanyakan cara pembuatan atau proses, urutan dan pendapat atau sikap. Kalau berapa itu biasanya menanyakan jumlah atau banyak benda. Itu adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Oke, kita lanjutkan ke muatan IPA. Ya, muatan IPA yaitu KD-nya sama, yaitu KD 3.2 dan 4.2, yaitu mengenai sistem pernapasan pada hewan. Yang mana sistem pernapasan pada hewan itu berbeda-beda tergantung di mana hewan itu tinggal atau hidup. Karena hewan itu ada yang hidupnya di air, ada yang di darat, di dalam tanah, ada juga yang menghabiskan hidupnya itu terbang di angkasa atau di udara. Oke ya. Pernapasan yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, itu adalah bernapas. Oke, kita lihat yang pertama adalah hewan cacing tanah. Seperti anak ustadz ketahui namanya cacing tanah, pasti hidupnya di dalam tanah. Dia tidak bernapas menggunakan paru-paru ataupun insang ya. Cacing tanah itu bernapas menggunakan kulit dan kulit yang basah dan berlendir, permukaan kulit ya, pernapasan kulit namanya tuh. Nah, itu jadi kalau cacing tanah itu kulitnya itu basah dan berlendir, itu adalah tujuannya itu mempermudahkan agar gas oksigen dan karbon dioksida itu keluar masuk ya. Terus yang selanjutnya adalah serangga. Serangga itu bernapasnya menggunakan trakea. Nih, saya ambil contohnya gambarnya. Ya.
Ini adalah gambar serangga. Ya, itu bernafasnya menggunakan trakea, yaitu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Udara masuk itu melalui lubang stigma. Nanti lubang stigma itu kalau anak Ustadz lihat, nah itu ada kelihatan di sini, nah ya, bagian-bagian ini. Ya, nanti kan di sini ada semacam sekat-sekat ya. Nah, nanti setiap sekatnya itu memiliki lubang-lubang stigma. Ini adalah tempat udara masuk atau oksigen dan karbon bisa masuk ya. Yang selanjutnya adalah ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Kalau hidup di dalam air berarti ikan itu bernapas menggunakan insang, ya, menggunakan insang nih. Ya, untuk anak Ustaz ketahui juga, ikan itu juga membutuhkan oksigen. Nah, contohnya aja kalau seandainya anak Ustadz mempunyai ikan di dalam akuarium terus tidak ada sirkulasi airnya atau air yang memancur itu, itu pun ikan akan lama-kelamaan akan mati karena tidak ada oksigen yang masuk. Terus yang selanjutnya adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, bisa di darat dan bisa di dalam air. Ustaz ambil contoh di sini adalah kata waktu kecil dia hidupnya di dalam air, yaitu berudu ya, berudu. Nah, itu bernapasnya menggunakan insang. Tapi setelah dia dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Terus yang selanjutnya adalah reptilia. Reptilia itu menggunakan paru-paru. Burung. Nah, ini untuk burung sistem pernapasannya itu berbeda ya. Dia memang menggunakan paru-paru, tapi dia juga dibantu oleh pundi-pundi udara atau kantong udara. Kapan dia bernapaskan menggunakan paru-paru? Burung itu bernapas menggunakan paru-paru ketika dia hinggap di ranting ataupun berjalan di atas tanah. Tapi ketika dia terbang, dia tidak bernapas menggunakan paru-paru, melainkan dia tidak menggunakan lubang hidung, tapi dia bernapaskan menggunakan kantong-kantong udara atau pundi-pundi udara. Ya. Terus yang selanjutnya adalah mamalia. Mamalia itu jelas bernapas menggunakan paru-paru. Oke, itu sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang selanjutnya adalah alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Dimana di sini Ustadz singkat dengan HFLTBBA. Apa itu kepanjangannya? Kita lihat ya. H itu adalah hidung. Jadi udara itu keluar masuk melalui lubang hidung. Ya, tapi di sini seandainya anak Ustadz lagi pilek atau apa, itu sebenarnya bisa kita bernapas menggunakan mulut juga, karena antara hidung dan mulut nanti ada tempat pertemuannya ya. Nanti kita lihat di sini. Yang pertama adalah hidung. Hidung itu udara masuk itu akan disaring oleh bulu-bulu yang ada di dalam hidung. Jadi kalau bernapas itu yang paling bagus adalah menggunakan hidung. Jadi kalau seandainya ada debu atau kotoran, dia akan nyangkut di dalam bulu-bulu hidung. Jadi udara yang kita hirup itu jadi bersih ya. Selain di hidung itu selain menyaring debu dan kotoran, di hidung juga bisa menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang kita hirup ya. Setelah dari hidung baru nanti udara tersebut masuk ke dalam tenggorokan ya. Di dalam tenggorokan itu banyak ya, panjang, mulai dari faring, laring, trakea. Nih, seperti dalam gambar di sini ya. Nah, faring itu adalah tempat pertemuan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Ya. Jadi rongga hidung sama rongga mulut itu nanti ada pertemuannya. Makanya kalau kita bernapas, kalau tidak bisa menggunakan hidung, bisa bernapas menggunakan mulut. Tapi yang paling bagus adalah bernapas menggunakan hidung ya. Itu adalah faring. Terus yang dilanjutkan ke laring, di mana laring ini adalah nanti udara akan menggerakkan pita suara ya. Ini laring. Ini batasnya antara faring dan trakea adalah laring ya. Nanti barulah setelah ke laring, udara akan masuk ke dalam trakea. Nah, di dalam trakea ini udara akan disaring lagi ya, menyaring udara dan mengatur udara, mengantarkan udara ke paru-paru. Ya, paru-paru manusia itu ada dua, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, trakea cukup satu ya. Nah, nanti trakea ini dia akan bercabang di sini Ya, di sini akan bercabang. Yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Nah,
percabangan antara cabang dari trakea ini disebut dengan bronkus, ya. Ini disebut dengan bronkus. Nanti bronkus ini bercabang lagi disebut dengan bronkiolus, ya. Bentar, mana khususnya? Nah, ini, ya. Cabang dari bronkus nanti disebut dengan bronkiolus. Nah, nanti di ujung-ujung bronkiolus itu terdapat semacam kayak bulat, ini ya, benjolan-benjolan atau bulat-bulat ini. Nah, ini disebut dengan alveolus. Nah, alveolus disinilah udara terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ya, oksigen dikeluarkan, karbon dioksida dihisap di sini, baru nanti dikeluarkan melalui hidung. Ya, kalau oksigennya akan dihisap, akan dikeluarkan dari pundi-pundi ini disebarkan ke seluruh tubuh kita. Ya, itu adalah sistem pernapasan pada manusia. Nah, lebih mudahnya hafal aja HFLTBBA: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Itu adalah alat pernapasan pada manusia. Oke, yang selanjutnya adalah muatan SBDP, yaitu mengenai tangga nada diatonis mayor. Ya, tangga nada diatonis mayor. Tangga nada itu merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Contoh tangga nada adalah tangga nada diatonis, ya, yang mana tangga nada diatonis itu dibagi menjadi dua, ada mayor dan minor. Ya, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Ya, tangga diatonis mayor itu merupakan rangkaian 7 nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Ya, ciri-ciri lagu yang bernada diatonis mayor itu adalah bersifat riang, gembira, semangat, dan diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Contoh lagunya adalah lagu Hari Kemerdekaan, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Itu adalah contoh-contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Oke, mungkin sekian dulu video singkat dari Ustadz. Semoga bermanfaat bagi anak Ustadz dan bisa menambah wawasan untuk anak Ustadz juga. Lebih kurang Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.